Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fidira Nufani dari kelas TI 4310. Video ini merupakan syarat dari tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi resesi terhadap perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita semua sudah tahu bahwa saat ini Indonesia resmi mengalami resesi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu resesi. Resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian. Dan hal ini berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir dan eceran. Salah satu faktor utama Indonesia mengalami ekonomi resesi adalah adanya pandemi global COVID-19. Hal ini membuat masyarakat menjadi takut untuk keluar rumah. Selain itu juga pemerintah menerapkan kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran virus. Dan dampak dari hal tersebut adalah rendahnya mobilitas masyarakat, sehingga membuat sektor transportasi itu menjadi terpuruk. Lalu faktor utama yang lainnya yang juga masih berdampak karena adanya pandemi global COVID-19 ini adalah hutang yang berlebihan oleh individu atau bisnis yang tidak lancar. Lalu selanjutnya individu dan bisnis tersebut tidak mampu membayar tagihan hutangnya. Nah, hal ini dapat meningkatkan default hutang dan juga akan memicu kebangkrutan. Dan hal tersebut juga dapat dengan mudah membalikkan perekonomian Indonesia. Dan faktor yang terakhir adalah dapat terjadinya inflasi atau deflasi. Dampak secara umum yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ketika Indonesia resmi resesi adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, dampak ini akan paling terasa ketika terjadi resesi. Hal ini disebabkan oleh perlambatan perekonomian yang membuat beberapa perusahaan gulung tikar dan tidak beroperasi lagi. Nah, ketika pendapatan yang diterima rendah atau malah tidak ada sama sekali, maka akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya, dan begitu pun sebaliknya. Dan hal ini menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat, maka akan membuat perusahaan dan bisnis akan menurunkan harga jual mereka. Nah, penurunan harga barang tersebut bila dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka panjang, maka akan dapat memicu terjadinya deflasi. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk mengeluarkan Indonesia dari jurang resesi ekonomi adalah dengan meningkatkan permintaan agregat. Pengeluaran untuk konsumsi yang tinggi menyebabkan ekspansi bisnis, sehingga menghasilkan peluang kerja yang lebih besar. Tingkat pekerjaan yang lebih tinggi menciptakan efek berganda yang tentunya akan merangsang peningkatan agregat, yang ujungnya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Di bawah model demand side, Keynes menyarankan intervensi pemerintah untuk mengatasi permintaan agregat yang rendah pada jangka pendek. Misal seperti ketika resesi untuk mengurangi pengangguran dan merangsang pertumbuhan. Langkah ini menjadi solusi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan dalam rangka memberikan stimulus dari mulai untuk mengatasi masalah wabah COVID-19, memberikan jaring pengaman sosial, hingga stimulus untuk dunia usaha dalam rangka mempercepat perbaikan ekonomi. Dan ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 ini membuat beberapa sektor perekonomian di Indonesia menjadi terpuruk dan Indonesia resmi memasuki resesi ekonomi. Yang kedua, resesi ekonomi terjadi karena menurunnya pendapatan, besarnya tagihan hutang oleh perusahaan, dan terjadinya deflasi atau inflasi. Yang ketiga, resesi ekonomi sangat berdampak pada daya konsumsi masyarakat Indonesia karena pendapatan yang menurun, sehingga masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uangnya untuk yang penting-penting saja. Dan yang terakhir adalah Indonesia dapat keluar dari resesi ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstimulus dunia usaha dan percepatan perbaikan ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.